warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Allah SWT, untuk memasukkan soal pilihan ganda ke model atau learning management system bisa disimak sebagai berikut. Pertama, kita harus mempersiapkan satu aplikasi, yaitu kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mempunyai aplikasinya. Ini adalah aplikasinya ExamView. Jika Bapak Ibu Guru memerlukan aplikasi ini, bisa download di kolom deskripsi di YouTube saya di bawah. Kemudian yang pertama kita harus klik kanan, kemudian extract files seperti ini. Oke. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Kemudian yes. Kemudian next. Yes. Next. 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 Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian yes. Kita close. Kalau sudah, maka kita lihat. Nah, di sini ada 3 tampilan, yaitu ExamView Test Generator, ExamView Test Manager, sama ExamView Player. Masih ada satu lagi yang belum tampil di desktop. Ini kita bisa mengeluarkannya, yaitu dengan seperti ini. Kita bisa klik di all program seperti ini. Nah, di sini yang belum nampak adalah ini, ya, ExamView Import Utility. Kita bisa balik lagi ke desktop, kita cari, kita bisa klik kanan salah satu dari aplikasi ini. Kita klik kanan, kemudian open file location. Nah, di sini yang belum nampak adalah ExamView import. Nah, kita bisa menambahkan ini ke desktop. Kita klik kanan, kemudian kita send ke desktop. Nah, seperti ini. Maka akan nampak ini. Nah, ExamView import. Kita bisa rename, ya. Kita rename sesuai namanya saja. ExamView import ExamView seperti ini, biar kita mengenal aplikasinya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi 2 ini, ya, Test Generator dan ExamView Utility. 2 ini yang akan nanti kita pakai. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita harus menyiapkan soal dari MS Word. Nah, kebetulan saya juga sudah mempunyai, ini adalah MS Word. Nah, kita buka dulu soal kita. Nah, soal ini, ya, multiple choice ini, ya, soal seni budaya kelas 11 ini, ya, harus ada judul multiple choice atau soal pilihan ganda. Nah, kemudian kita enter satu enteran saja. Kemudian soal kita tulis. Nah, ini tidak boleh di sini, ya, tidak boleh ada enter jika ada soal panjang seperti ini. Harus ditulis dan tidak boleh ada enter seperti ini. Nah, kalau di enter kan seperti ini, atau di enter seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Harus menyambung terus. Nah, menyambung. Nah, dari sini kita ketik terus berikutnya. Biarkan secara alami dia turun di bawahnya, karena sudah mentok untuk ukuran di sebelah kanan ini. Nah, kemudian pilihan gandanya itu adalah ke bawah, jadi A, B, C, D, E nya ke bawah semuanya, kemudian setelah itu, nah, di sini tidak boleh ada enter seperti ini, ada jarak seperti ini. Nah, harus habis soal langsung, nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah sampai E, kemudian soal jawaban. Nah, itu bisa ditulis A, N, S huruf besar semuanya, titik 2, spasi,
kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabnya ada di sini. Kemudian setelah itu untuk memisahkan antara nomor 1 dan nomor 2, kita pisahkan dengan 1 enter. 1 enter, 1 jarak, jadi 1 enter gitu. Jadi 1 enter jarak. Itu untuk soal yang biasa, ya, soal yang biasa. Kemudian untuk soal yang bergambar gimana? Nah, untuk soal yang bergambar, ini adalah soal yang bergambar, tapi ada pilihan A, B, C. Jadi soal pilihannya adalah bergambar. Itu formatnya kalau diklik kanan, nah diklik kanan seperti ini, kemudian kita urap teksnya itu kita lihat harus inline with text. Jadi harus inline with text, tidak boleh yang lain. Nah, sehingga berjajar seperti ini nggak masalah. Yang penting inline with text. Kemudian kita kasih kunci jawaban. Nah, kemudian untuk soal yang lain, yang bergambar yang lain seperti ini. Nah, seperti ini. Ini soalnya yang bergambar. Di bawah ini merupakan karya gambar gedung yang menggunakan teknik perspektif beberapa titik hilang. Nah, ini juga harus jika diklik kanan. Nah, ini ada tuh gambar seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini harus inline with text. Jadi yang ini, ya, inline with text. Kemudian pilihan gandanya seperti ini. Kemudian kunci jawaban. Ya. Kemudian untuk bagi yang matematika atau kimia biasanya ada equation. Nah, kalau di sini ada equation seperti ini. Nah, itu harus menggunakan equation. Tidak boleh menggunakan simbol. Nah, walaupun di sini juga di equation itu ada simbol-simbol seperti ini. Di simbol di equation ada simbol seperti ini, tidak boleh menggunakan simbol, tapi harus menggunakan equation. Nah, setelah itu nanti ketika diekstrak ke XM itu nanti akan menjadi gambar di pilihan di equationnya. Itu ya. Nah, setelah ini, ya, setelah kita membuat format soal seperti ini, jadi soal format seperti ini, kita harus menyimpannya dalam bentuk RTF. Nah, caranya adalah save as. Nah, seperti ini. Kita mau simpan di mana? Mau simpan di sini di downloadnya. Untuk memudahkan. Kalau ini kan Microsoft Word dokumen. Nah, di sini Word dokumennya kita ganti RTF atau rich text format. Jadi rich text format kita ganti save. Nah, kita save di tempat yang sama. Nah, setelah itu kita tutup karena sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah kita buka Exam View Import Utility. Nah, yang tadi kita sudah install. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita next. Nah, kemudian kita cari di sini. Nah, jadi kita cari. Nah, tadi disimpan di mana? Kalau tadi saya simpan di download. Nah, di download sini ada download ya. Kita select downloadnya. Nah, di sini karena saya memasukkan satu folder, ini kan ada soal seni budaya yang RTF. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian select. Nah, dia akan masuk ke kolom bawah seperti ini. Berarti sudah masuk. Jadi yang akan diimport adalah ini saja. Kita next. Nah, kemudian saya kasih satu aja, mulai numbernya. Kemudian next. Kemudian next, nah, seperti ini. Kemudian multiple choice. Nah, kita pilih multiple choice. Dan next, finish. Nah, di sini akan membaca semua soal 50 soal. Nah, kita yes to all. Saving question bank. Nah, import complete. Artinya semua soal 50 soal itu sudah masuk. Setelah itu berikutnya kita tutup saja. Nah, seperti ini kita buka Exam View Generator. Nah, setelah nanti terbuka, kita open and exiting question bank karena tadi kita sudah membikinnya. Nah, kita buka yang di sini. Nah, kita cari soal seni budaya kelas 11. Nah, tadi yang ini. Kemudian saya Nah, di sini. Nah, ini adalah soal yang sudah kita masukkan.
ada berapa soal? 50 soal. Kita masukkan ada 50 soal masuk semuanya. Kita lihat. Nah, nanti untuk apa? Yang huruf besar ini nggak masalah. Kita nanti bisa mengeditnya di modelnya. Nah, ini udah 50 soal, ada 13 halaman. Nah, setelah ini maka kita prosesnya adalah ekspor. Kita ekspor di Blackboard 7.1. Kita ekspor. Nah, kita mau simpan di mana? Saya simpan di download lagi supaya jadi satu. Jadi soal seni budaya kelas 11 saya ambil nama yang sama. Kemudian ini Blackboard chipnya sama, kita save. Nah, kita kasih nama saja. Sini soal seni kelas 11. Ini juga sama. Soal seni kelas 11. Seperti itu. Kita klik seperti ini. Kita ekspor sudah. Nah, sudah. Berikutnya, setelah tadi kita mengekstrak exam view soal dari Word ke exam view, maka kita masuk ke modelnya. Nah, kita masuk ke modelnya masing-masing dengan password guru ya, dari e-learning. Nah, masuk ke sini. Nah, masuk seperti ini. Nah, masuk. Nah, kita masuk ke kelas. Contoh saya masuk ke kelas 11 PES. Nah, kebetulan ini masih kosong. Saya ingin masuk di pertemuan pertama ini, saya beri soal. Saya aktifkan dulu turn editing on-nya. Nah, di aktivitas pembelajaran ini saya ingin memasukkan soal. Nah, soal pilihan ganda tadi yang dari exam view. Kita masukkan. Nah, kita masuk ke sini ya, kita masukkan ke import dulu, jadi di more sini. Nah, kita masuk ke question bank. Nah, kita import dulu dari sini. Nah, kita import. Nah, kita masuk ke Blackboard. Nah, dan kita masukkan kemudian file. Nah, tadi kita masuk ke download yang ini. Soal seni budaya yang kita masukkan adalah soal yang berbentuk seperti ini, jadi tipenya WinRAR zip arsip. Nah, kita masukkan, kemudian kita upload. Nah, setelah itu sudah. Nah, setelah ini baru kita akan memasukkan ke kelas. Setelah kita sudah masukkan ke ini ya, jadi kita harus masukkan ke kelas. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah masuk ya. Nah, kita continue saja. Kemudian tadi soal seni kelas 11. Nah, betul, ini sudah masuk. Nah, soalnya sudah masuk semuanya. Sudah masuk semuanya. Nah, ini mau kita masukkan ke kelas mana? Nah, tinggal kita di kelas 11. Nah, di kelas 11 ini kan kita mau masukkan di pertemuan pertama. Contoh saya masukkan di an activity. Nah, kemudian kita bikin kuis. Oke. Nah, kuis soal seni budaya. Deskripsinya kerjakan soal seni budaya di atas dengan baik, contoh seperti ini. Nah, kemudian timingnya bisa kita abaikan nanti, setelah nanti pembelajaran baru kita keluarkan timernya. Kita save and display dulu. Nah, di
edit question. Nah, pas kita mau masukkan edit question, nah di add ini kita mau masukkan di sini. Nah, di add. Nah, di sini ada new question jika kita pengen ngetiknya di sini saja. Nah, karena kita tadi sudah punya question bank, kita tinggal from question bank. Nah, di sini. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada pilihan. Tadi soal seni budaya, soal seni kelas 11. Ada 50 soal. Nah, saya pengen masukkan yang ini. Nah, di sini ada 50 soal, ya 50 soal, ada 3 halaman. Jadi halaman pertama itu ada berapa soal ini? Ya, semuanya ada, nggak saya hitung ya. Jika ingin memilih semuanya, tinggal diklik sini. Nah, ini udah semuanya, otomatis kita masukkan, klik. Nah, ini udah masuk 20 soal. Nah, kita pengen menambahkan lagi baru 20 soal yang masuk. Maka di from question bank lagi masuk, pilih yang soal seni kelas 11. Nah, udah masuk, kita pilih halaman kedua. Nah, ada 20 soal lagi. Kita klik di sini, kita masukkan add select question to the quiz. Nah, seperti ini, sudah masuk. Ada 40 soal yang sudah masuk. Masih ada kurang 10 soal. Maka kita masukkan lagi from question bank lagi. Nah, masih ada, kita klik halaman ketiga. Nah, ada 10 soal, kita klik semuanya, kita masukkan. Nah, alhamdulillah sudah 50 soal ya sudah masuk. Nah, untuk mengeceknya ya, kita mengeceknya sudah, dan kita untuk memberi poin setiap soal bisa kita ubah di sini. Contoh ini ya, ini poinnya 1 semua, secara otomatis akan dikasih 1 karena 50 soal saya kasih 1 saja. Jika ini mengubahnya ya tinggal 2 kemudian di enter. Ya, karena 50 soal 1 ini kita mau mengubahnya 2 nggak masalah. Nah, 1 soal nilainya 2. Nah, semuanya dan sebagainya. Nah, ini nggak saya ubah supaya mempercepat proses pembuatan ini aja. Nah, kemudian saya balik lagi ke pertemuan awal. Nah, ini soal yang sudah kita masukkan. Saya klik. Nah, saya preview quiz now. Nah, seperti apa sih bentuknya? Nah, ini 50 soal. Nah, untuk soal ya contoh saya yang pengen mengerjakan mengerjakan satu aja. Aplikasi untuk menggambar 2 dimensi ini adalah 2 dimensi Corel Draw semua kayak gini ya. Next page. Nah, ini berikutnya dan lain sebagainya. Nah, untuk soal yang bergambar seperti apa? Coba saya cari mulai 26. Oh, belum ada gambarnya, yang ada gambarnya. Nah, ini mulai 30. Ini ada soal yang bergambar. Tadi pilihannya bergambar seperti ini jadinya. Kemudian berikutnya yang ada gambarnya. Nah, ini adalah soal yang bergambar. Patung di bawahnya adalah seni rupa dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke berikutnya, cari soal yang bergambar seperti apa jadinya. Nah, bisa di preview di sini. Nah, jika ada seperti ini ada tulisan besar semuanya, bisa kita edit di sini. Nah, kita edit. Nah, di sini kita bisa ya, kita hilangkan ini. Nah, seperti ini. Ya, multi choice-nya jika ingin diubah juga bisa, supaya nggak ada huruf tebalnya, kita kasih seperti ini. Kita hilangkan huruf tebalnya. Nah, jawabannya yang benar itu akan 100 seperti ini. Nah, 100 otomatis. Yang lain yang tidak benar 0. Ini sudah otomatis, kita tidak perlu ngasih kunci jawaban di sini, sudah dijawab di sana. Nah, kita tinggal save change. Nah, akan jadi seperti ini. Itu adalah tahapan untuk membuat soal dari Word kemudian diimport ke model. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.